Apa sih itu pengawasan? Jadi pada video kali ini akan membahas tentang pengawasan. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Jadi dengan adanya pengawasan dapat bertujuan dan berfungsi untuk yang pertama itu dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan. Dengan melakukan pengawasan secara rutin disertai adanya ketegasan dalam pengawasan, maka dapat mencegah terjadinya kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki berbagai penyimpangan yang terjadi. Jika penyimpangan telah terjadi, hendaknya pengawasan dapat mengusahakan cara perbaikannya sehingga penyimpangan yang telah terjadi tersebut dapat diperbaiki. Kemudian yang ketiga, mendinamisasikan perusahaan. Dengan adanya pengawasan, maka diharapkan sedini mungkin dapat dicegah adanya penyimpangan sehingga unit organisasi selalu dalam keadaan dinamis, bekerja secara efektif dan efisien. Lalu yang keempat, mempertebal rasa tanggung jawab. Dengan adanya pengawasan dari pihak manajemen, maka karyawan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah diberikan kepadanya. Untuk mencapai fungsi dan tujuan tersebut terdapat prinsip dan metode dalam pengawasan, khususnya dalam bank, yaitu yang pertama pengaturan atau regulasi, yang kedua pengawasan tidak langsung, yang ketiga pengawasan langsung, yang keempat kontak dan komunikasi, dan yang kelima penerapan sanksi, dan yang keenam kerjasama dengan otoritas pengawasan di negara lain. Selanjutnya, perkembangan bank syariah dan pasar modal syariah pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022, aset industri keuangan syariah yang mencakup perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan non-bank syariah telah mencapai 2.375,84 triliun, meningkat dari tahun 2021 sebesar 2.050,44 triliun atau tumbuh 15,87%, lebih tinggi dari tahun 2021 yang sebesar 13,82% year on year. Ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia semakin diperhitungkan di dunia internasional. Di tengah masa pemulihan pasca pandemi, Indonesia mampu mempertahankan peringkat ketiga dalam Islamic Finance Development Indicator 2022, menjadi salah satu negara terbaik dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan syariah. Kemudian pada tahun 2023, di tengah kondisi ketidakstabilan perekonomian global, kinerja pasar modal Indonesia di sepanjang tahun 2023 terus menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini tercermin dari sejumlah indikator seperti stabilitas pasar, aktivitas perdagangan, jumlah penghimpunan dana, dan jumlah investor retail yang terus meningkat. Dari sisi demand, OJK mencatat pertumbuhan jumlah investor retail di Indonesia juga sangat pesat. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah Single Investor Identification atau SID yang tercatat mencapai 12,16 juta SID atau meningkat hampir 5 kali lipat dalam 4 tahun terakhir. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.